Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya mau berterima kasih kepada Ibu pemateri yang selalu memberikan waktu dan ilmunya untuk memberikan pelatihan pada hari ini dan hari-hari kemarin. Terima kasih banyak Ibu, berkat Ibu saya bisa tahu apa itu FPD, mana fasilitator pembelajaran digital yang banyak memberikan banyak manfaat terhadap saya pribadi. Semoga ini bisa saya manfaatkan dan terapkan ketika saya melakukan proses pembelajaran di sekolah. Perkenalkan, saya Asfirani, guru bahasa Indonesia di SMKN Negeri 8 Bulukumba. Untuk materi presentasi yang akan saya bawakan hari ini adalah judulnya produktif bernegosiasi di dunia kerja. Jadi materi ini ada di kelas 10 semester 2 di bab 4, produktif bernegosiasi di dunia kerja. Adapun tujuan pembelajaran dalam materi ini yaitu siswa diharapkan mampu menyimak informasi atau pesan yang disampaikan dalam teks secara kritis dan reflektif. Yang kedua, siswa mampu mengevaluasi isi teks negosiasi dan membandingkannya dengan teks lain secara akurat dan logis. Yang ketiga, siswa mampu memahami kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks negosiasi. Yang keempat, siswa mampu menulis ide atau gagasan dalam bentuk teks negosiasi secara kreatif dan aplikatif. Yang kelima, siswa mampu menyajikan teks negosiasi dalam bentuk dialog secara kreatif. Slide selanjutnya, definisi dan karakteristik teks negosiasi. Jadi teks negosiasi merupakan teks yang menggambarkan aktivitas tawar-menawar yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan bersama. Next. Bentuk penyajian teks negosiasi. Yang pertama itu bentuk penyajian teks negosiasi sering digunakan adalah bentuk dialog dan bentuk cerita pendek. Teks negosiasi bentuk dialog menggunakan kalimat langsung, sedangkan teks negosiasi bentuk cerita pendek merupakan perpaduan antara narasi dan dialog. Struktur teks negosiasi. Yang pertama itu dari segi orientasi. Orientasi ini berisi tentang salam atau sapaan, pernyataan untuk mengawali sebuah percakapan. Kemudian yang kedua, pengajuan. Pengajuan berisi tentang keinginan atau harapan yang diajukan untuk disetujui bersama. Kemudian penawaran, inti dari kegiatan negosiasi, proses tawar-menawar di antara kedua belah pihak. Kemudian yang keempat, persetujuan, berisi tentang kesepakatan yang telah dicapai oleh kedua belah pihak. Dan yang kelima, penutup, akhir dari proses negosiasi biasanya berupa ucapan terima kasih dan salam. Jadi tercapainya suatu negosiasi apabila kedua belah pihak itu sudah setuju dan saling menguntungkan. Lanjut di slide berikutnya, mengevaluasi isi teks negosiasi. Jadi dalam langkah-langkah melakukan evaluasi teks negosiasi dengan baik adalah yang pertama, membaca teks negosiasi dengan saksama. Yang kedua, memahami isi pengajuan dan penawaran permintaan. Ketiga, mencermati penggunaan bahasa. Dan yang keempat, menentukan kelebihan dan kekurangan teks. Lanjut di slide berikutnya, membandingkan teks negosiasi dengan teks lain. Aktivitas membandingkan satu teks dengan teks lainnya bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan teks, sehingga akan mengetahui karakteristik fungsi dan tingkat efektivitas kedua teks. Jadi untuk membandingkannya ini, siswa akan diberikan contoh
paragraf 1, contoh teks 1 dan teks 2, yang mana teks satunya sebentar berisi paragraf tentang perusahaan ATK, menginformasikan tentang perusahaan ATK. Sedangkan teks yang kedua adalah berupa surat ATK yang menawarkan barang atau jasanya kepada suatu perusahaan. Jadi dari situ siswa bisa menentukan karakteristik dari setiap paragraf, dari setiap teks 1 dan teks 2, dan bisa membandingkannya. Slide selanjutnya, memahami kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks negosiasi. Teks negosiasi menggunakan ragam bahasa non-resmi dan santun. Teks negosiasi menggambarkan aktivitas tawar-menawar, perundingan, atau pemecahan masalah untuk mencapai kesepakatan yang terjadi di kehidupan nyata dalam berbagai bidang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat dan mungkin bisa menjadi referensi walaupun itu sangat sedikit. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.